Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 9 semester ganjil. Pada hari ini kita akan membahas tentang ibadah zakat, khususnya adalah zakat fitrah. Kompetensi dasar kita pada hari ini adalah yang pertama, memahami ketentuan zakat. Yang kedua, mempraktikkan ketentuan zakat. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna, ketentuan, dan hikmah zakat dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan ketentuan zakat secara tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan perilaku taat dan peduli terhadap sesama secara konsisten. Yuk anak-anak ibu, kita masuk ke materi tentang ibadah zakat. Pastinya sudah tidak asing lagi kan dengan kata zakat? Sekarang kita akan lihat pengertian dan dalil nakli tentang zakat. Zakat yang merupakan rukun Islam yang keempat berasal dari kata az-zakah yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib ditunaikan untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Muslim yang mengeluarkan zakat disebut muzaki, sedangkan penerimanya disebut mustahik. Sedangkan dalil naklinya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Husmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Sekarang kita lanjut kepada macam-macam zakat. Zakat dibedakan menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Pada hari ini kita akan membahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim pada setiap bulan Ramadan. Besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah 2,5 kg bahan makanan pokok. Jika membayar zakat menggunakan uang, maka senilai dengan jumlah makanan pokok yang dizakati. Ini adalah contoh cara menghitung zakat fitrah jika kita menggunakan uang. Zakat fitrah per orang adalah 2, kg dikali harga beras di pasaran per kilogram. Contohnya, harga beras di pasar rata-rata Rp10.000 per kilogram. Maka, zakat fitrah yang harus dibayar per orang adalah sebesar 2,5 kg dikali Rp10.000. Jadi, zakat fitrah yang dibayar per orang adalah sebesar Rp25.000. Tujuan diwajibkannya zakat fitrah yaitu untuk menyucikan diri dan membantu sesama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang waktu pembayaran zakat fitrah. Yang pertama adalah waktu takjil. Takjil artinya menyegerakan. Waktu takjil yaitu jika membayar zakat fitrah secara takjil atau menyegerakan, hukumnya diperbolehkan, yaitu dilakukan sejak awal bulan Ramadan hingga tiba hari terakhir bulan Ramadan sebelum maghrib, artinya sebelum waktu berbuka puasa. Maksudnya, jika seseorang ingin segera membayar zakat fitrah,
yaitu hukumnya diperbolehkan. Misalnya dia ingin membayar zakat fitrah sejak awal bulan Ramadan. Yang selanjutnya adalah waktu wajib. Waktu wajib maksudnya diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam atau sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga adalah waktu yang lebih utama atau lebih afdol. Waktu lebih utama untuk membayar zakat fitrah bagi umat Islam adalah sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Maksudnya supaya kaum fakir miskin merasakan kebahagiaan karena memperoleh kelebihan rezeki pada hari itu. Rukun zakat fitrah. Rukun adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Rukun zakat fitrah ada 4. Yang pertama adalah niat. Ini adalah contoh niat jika kita mengeluarkan zakat fitrah untuk diri kita sendiri. Contoh niatnya, saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah adanya muzaki. Muzaki adalah orang yang berzakat fitrah. Yang ketiga, adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Yang keempat, adanya mustahik. Mustahik itu adalah orang yang menerima zakat fitrah. Sekarang kita lihat siapa saja yang termasuk golongan-golongan mustahik itu. Zakat tidak dapat diberikan kepada sembarang orang. Golongan yang berhak menerima zakat telah dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik, yaitu yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta maupun penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah miskin, yaitu orang-orang yang mempunyai harta dan penghasilan tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah amil zakat. Amil zakat yaitu orang yang bertanggung jawab mengumpulkan, membukukan, memelihara sampai kepada membagikan zakat. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf yaitu orang yang hatinya masih lemah seperti baru saja masuk Islam. Zakat mu'alaf bertujuan untuk memantapkan hatinya. Yang kelima adalah ariqob, yaitu untuk memerdekakan budak. Menurut jumhur ulama, bagian ini diserahkan untuk memerdekakan budak. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, zakat digunakan untuk memerdekakan budak dari tuannya supaya mereka mempunyai hak atas dirinya. Yang keenam adalah gorim. Gorim yaitu orang yang berhutang. Golongan ini adalah orang-orang yang memiliki hutang dan tidak mampu untuk membayarnya. Hutang itu bukan untuk maksiat tetapi untuk kebaikan. Yang ketujuh yaitu sabilillah. Mayoritas ulama mengartikannya sebagai sukarelawan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemerintahan, sedangkan mereka tidak mendapat gaji dari pemerintah. Yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan perjalanan yang dilakukan itu bukan untuk maksiat. Contoh untuk menuntut ilmu, berdakwah, silaturahmi, dan lain-lain. Demikianlah pembahasan tentang zakat fitrah pada hari ini. Semoga dapat menambah ilmu dan pengetahuan kita.
Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan dengan membahas tentang zakat mal atau zakat harta kekayaan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan membaca doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.